Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pengantar akuntansi. Sebelum kami memulai pembelajaran materi hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfatin Hakim dari Prodi Bisnis Digital dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Anjeli Tiara Utabarat. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Esa Intan Oktaviana Puranto dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, saya Najmuddin Habib dari Prodi Bisnis Digital. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas asesmen 1 pengantar akuntansi pada semester 2025-2026 di bawah bimbingan dosen pengampu kami, yaitu Bapak Robiu Rahmat Putra. Hari ini kita akan membahas sebuah studi kasus akuntansi yang sangat menarik tentang Natalie Kobel. Natalie adalah seorang mahasiswi yang ingin mengubah hobinya membuat kue menjadi bisnis nyata bernama Cookie Creations. Di video ini, kita akan membedah bagaimana transaksi awal bisnis Natalie dicatat secara akuntansi, mulai dari investasi modal hingga pinjaman usaha. Penasaran bagaimana prosesnya? Yuk kita mulai. Baik, setelah perkenalan tadi, kita akan langsung masuk ke tahap pertama dalam siklus akuntansi, yaitu pencatatan transaksi. Untuk poin A, kami telah merangkum seluruh transaksi Cookie Creations selama bulan Desember 2025 ke dalam ayat jurnal umum. Mari kita bedah satu persatu mulai dari setoran modal awal Natalie. Yang pertama pada tanggal 8 Desember. Di 8 Desember ini terjadi dua kejadian. 8 Desember pertama, Natalie mencairkan obligasi tabungan AS-nya sebesar 520 ke rekening pribadinya. Hal ini masih merupakan uang pribadi di dompet Natalie. Belum ada uang yang masuk ke perusahaan Cookie Creations. Jadi, di 8 Desember pertama ini, kita tidak mencatat transaksi Natalie ke dalam jurnal umum bisnisnya. Dan di 8 Desember kedua, Natalie membuka rekening bank dengan nama Cookie Creations dan mentransfer uang 500 dari rekening pribadinya ke rekening bisnis. Nah, jadi yang perlu dicatat ke jurnal umum itu adalah yang tanggal 8 Desember kedua, karena sudah ada transaksi di bank bisnisnya si Natalie. Untuk mencatat ke dalam jurnal umumnya, pada tanggal 8 Desember, kasnya jadi bertambah 500, yang dimana kas bertambah letaknya di debit, dan modal pemilik Natalie atau modal bisnisnya si Natalie juga bertambah 500, modal bertambah letaknya itu di kredit. Lalu pada tanggal 11 Desember, Natalie membayar iklan senilai 65 secara tunai, yang dimana beban iklan Natalie bertambah 65 dan beban bertambah letaknya itu ada di debit. Dan untuk kas Natalie berkurang senilai 65 karena harus membayar beban iklan tersebut. Jadi karena ini dibayarnya secara tunai, otomatis kas atau aset Natalie juga berkurang. Yang dimana kas berkurang itu letaknya di kredit. Pada tanggal 13 Desember, Natalie membeli perlengkapan membuat kue seperti tepung, gula, mentega, dan keping coklat dengan uang tunai 125. Petunjuknya gunakan akun perlengkapan. Jadi, yang perlu dicatat ke dalam jurnal umum yaitu perlengkapan atau aset Natalie menjadi bertambah, yang dimana perlengkapan bertambah itu letaknya ada di debit. Dan kas Natalie berkurang karena untuk membayar perlengkapan senilai 125 yang dibayar secara tunai, jadi otomatis berkurang. Dan letaknya itu berada di kredit. Di 14 Desember, Natalie mulai mengumpulkan beberapa peralatan membuat kue untuk dibawa saat mengajar kelas kue. Ia memiliki sebuah food processor dan mixer terbaik yang awalnya seharga 750. Natalie memutuskan untuk mulai menggunakannya hanya untuk bisnis barunya. Ia memperkirakan bahwa peralatan tersebut saat ini bernilai 300.
ia menginvestasikan peralatan tersebut ke dalam bisnisnya. Nah, jadi di tanggal 14 Desember ini ada investasi tambahan dari Natalie untuk bisnisnya. Jadi peralatannya atau peralatan bisnis Natalie itu bertambah 300 yang dimana letaknya ada di debit, dan modal bisnis Natalie juga bertambah 300 karena peralatan pribadinya dianggap sebagai investasi tambahan. Letaknya berada di kredit ya, kalau modal bertambah letak di kredit. Di tanggal 16 Desember, Natalie sadar bahwa investasi tunai awalnya yang 500 di tanggal 8 Desember tidak akan cukup. Lalu neneknya meminjamkan uang tunai sebesar 2.000 dan Natalie mendatangi Wesel Bayar atas nama bisnisnya. Natalie mendepositokan uang tersebut ke rekening bank bisnis. Sekarang Natalie sudah punya utang resmi untuk bisnisnya. Yang perlu dicatat ialah kas atau aset Natalie bertambah 2.000 karena dapat pinjaman dari neneknya, yang dimana kas bertambah itu letaknya ada di debit, dan Wesel Bayar atau liabilitas atau utang usahanya Natalie juga ikut bertambah. Karena ini sudah masuk ke hutang, maka letaknya ada di kredit ya. Jadi hutang bertambah itu atau liabilitas ada di kredit kalau bertambah. Di 17 Desember, Natalie membeli lebih banyak peralatan memanggang dengan uang tunai sebesar 900. Jadi, peralatan atau aset Natalie bertambah 900, yang dimana peralatan bertambah letaknya ada di debit, dan kas Natalie berkurang 900 juga karena harus membayar biaya peralatan yang dibeli. Jadi kalau kas berkurang, letaknya itu ada di kredit. Di tanggal 20 Desember, Natalie mengajar kelas pertamanya dan mengumpulkan uang tunai sebesar 125. Yang dimana kas atau aset Natalie bertambah 125 karena jasanya sudah diberikan, yang dimana kas bertambah letaknya ada di debit, dan pendapatan jasanya juga bertambah 125 karena sudah jadi hak milik Natalie. Jadi ini harus diakui sebagai pendapatan ya, karena sudah dilaksanakan. Pendapatan jasa bertambah, letaknya ada di kredit. Di tanggal 25 Desember, Natalie membuka kelas kedua untuk tanggal 4 Januari 2026 atau untuk tahun depan, karena kita sedang mencatat transaksi Desember 2025. Dengan biaya kelasnya sebesar 150. Ia menerima uang tunai sebesar 30 sebagai uang muka saja. Uang ini belum menjadi pendapatan si Natalie, melainkan uang kewajiban untuk mengajar nanti. Jadi yang perlu dicatat ialah kas Natalie bertambah 30, hanya mencatat yang uang mukanya saja ya. Jadi kas bertambah letaknya ada di debit. Dan pendapatan diterima di muka ini masih dianggap hutang. Jadi hutang bertambah sebesar 30, hutang bertambah itu letaknya ada di kredit. Nah, terakhir di tanggal 31 Desember, Natalie membayar 1.320 untuk polis asuransi 1 tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 atau untuk tahun depan. Jadi yang perlu dicatat, asuransi dibayar di muka atau disebut aset. Nah, kenapa ini disebutnya aset? Karena manfaatnya belum kita rasakan sekarang. Baru akan Natalie rasakan di tahun ke depan. Jadi asuransi atau asetnya bertambah 1.320 yang dimana letaknya ada di debit, dan kas saat ini berkurang 1.320 karena untuk bayar asuransi tahun depan yang dimana letaknya ada di kredit ya. Jadi yang asuransi itu bertambah karena untuk aset nanti tahun depan, dan kas atau aset yang sekarang ini berkurang karena untuk membayar asuransi tahun depan gitu. Nah, dilanjut di buku besar di sheet 2. Setelah kita mencatat transaksi di jurnal umum, langkah selanjutnya adalah posting ke buku besar.
Di sini, saya mengelompokkan setiap transaksi berdasarkan nama akunnya. Misalnya, untuk akun kas, saya memindahkan semua mutasi debit dan kredit dari jurnal umum ke sini sehingga kita bisa tahu berapa sisa uang kas Natali di akhir bulan. Begitu juga dengan perlengkapan, peralatan, dan modal. Saldo akhir dari setiap akun di buku besar inilah yang nantinya akan kita susun menjadi neraca saldo. Nah, bisa kita lihat untuk pengelompokan tabel-tabelnya yang ada di sini. Pertama, ada kas di tanggal 8 Desember. Itu ada setoran modal awal dan letaknya ada di debit sebesar 500. Dan ada di tanggal 11 Desember ada bayar iklan, letaknya ada di kredit sebesar 65. Dan di sini 500 harus dikurang 65 ya, karena ada pengeluaran terhadap beban iklan. Totalnya jadi 435. Lalu di tanggal 13 Desember yaitu beli perlengkapan. Karena beli perlengkapan ditaruhnya di kredit sebesar 125. 435 yang tadi kita kurangi 125 jadi 310. Lalu di tanggal 16 Desember pinjaman wesel bayar sebesar 2000 kita taruh di debit. Karena taruh di debit jadi saldonya itu bertambah. Jadi 2000 yang tadi ditambah saldo yang 310 jadi 2310. Lanjut ada 17 Desember itu beli peralatan sebesar 900. Jadi kalau di kredit itu dikurang. Jadi 2310 dikurang 900 jadi 1410. Lalu di tanggal 20 Desember itu pendapatan jasa sebesar 125, letaknya ada di debit. Jadi kita tambah jadi 1535. Lalu di tanggal 25 Desember, pendapatan diterima di muka sebesar 30, kita taruh di debit. Karena ditaruh di debit, yaitu jadinya ditambah. Totalnya menjadi 1565. Dan terakhir ada di tanggal 31 Desember di uang kas ini yaitu bayar asuransi sebesar 1320 yang dimana letaknya di kredit jadi berkurang 1565 kita kurangi 1320 dan total saldonya yaitu 245. Kita lanjut di perlengkapan. Pada tanggal 13 Desember nih Natali membeli bahan kue. Jadi kalau membeli bahan kue itu kita masukkan ke debit, jadi saldonya 125. Lalu dilanjut ada asuransi dibayar di muka pada tanggal 31 Desember, yaitu pembayaran polis 1 tahun yang dimana 1320 kita taruh di debit, jadi saldonya 1320. Lalu ada peralatan. Pada tanggal 14 Desember, investasi peralatan pribadi sebesar 300 kita taruh debit, jadi saldonya 300. Dan pada tanggal 17 Desember ada membeli peralatan baru. Kita taruh di debit juga 900. Dari saldo 300 tadi kita tambah ke 900. Jadi total saldonya 1200. Lalu ada tabel wesel bayar pada tanggal 16 Desember, itu pinjaman dari nenek sebesar 2000, kita taruh di kredit, saldonya jadi 2000. Lalu ada pendapatan diterima di muka pada tanggal 25 Desember, yaitu uang muka kelas Januari sebesar 30, kita taruh di kredit, jadi saldonya 30. Lalu ada modal pemilik pada tanggal 8 Desember, setoran modal tunainya sebesar 500 kita taruh di kredit juga. Lalu pada tanggal 14 Desember, setoran modal peralatan kita taruh di kredit juga sebesar 300. Karena ini ada pemasukan, 500 kita tambah dengan 300. Jadi saldo totalnya 800. Kemudian ada tabel pendapatan jasa pada tanggal 20 Desember yaitu kelas pertama sebesar 125 kita letakkan di kredit,
Jadi saldonya 125. Dan tabel terakhir ada beban iklan pada tanggal 11 Desember, yaitu pembayaran iklan sebesar 65 kita letakkan di debit. Jadi saldonya 65. Saya akan menjelaskan terkait neraca saldo. Di sini ada laporan tentang neraca saldo. Pada tanggal 31 Desember 2025 ada nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Nomor akun 101 kas, debitnya 245, kreditnya kosong. 126 perlengkapan, 125 kredit kosong. 130 asuransi dibayar di muka, 1320 kredit kosong. 157 peralatan, 1200 kredit kosong. 201 wesel bayar, debit kosong, kredit 2000. 209 pendapatan diterima di muka, debit kosong, kredit 30. 311 modal pemilik, debit kosong, kredit 800. 400 pendapatan jasa, debit kosong, kredit 125. 610 beban iklan, debit 65, kredit kosong. Jadi total seluruh neraca saldo pada tanggal 31 Desember 2025 sejumlah debit 2.955 dan kredit 2.955 termasuk balance. Kesimpulan yang lebih tepat, neraca saldo. Setelah semua saldo akhir di buku besar diketahui, saya menyusunnya ke dalam neraca saldo sebelum penyesuaian. Daftar ini berisi saldo-saldo murni dari transaksi harian sebelum adanya penyesuaian di akhir bulan, seperti yang bisa dilihat pada tabel. Total saldo kredit dan debit adalah sebesar $2.955 karena jumlahnya sudah sama dan balance. Ini membuktikan bahwa proses pencatatan dan pemindahan data dari jurnal ke buku besar sudah dilakukan secara akurat dan tidak ada kesalahhitungan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Nah, di sini kita juga membuat kertas kerja untuk 31 Desember 2025. Ini adalah dapur akuntansi kita, tempat di mana semua angka dikumpulkan dan diproses sebelum menjadi laporan keuangan resmi. Di kolom neraca saldo, saya memasukkan saldo akhir dari buku besar. Bisa teman-teman lihat, totalnya adalah 2.955. Angka ini menunjukkan posisi keuangan Natali murni dari transaksi harian selama bulan Desember. Lalu di kolom penyesuaian, ini kita melakukan update data. Saya memasukkan 5 poin penyesuaian yang sudah kita hitung sebelumnya. Seperti penyesuaian perlengkapan sebesar 35, ada penyusutan peralatan sebesar 20, ada akrual beban bunga sebesar 5, ada pengakuan piutang pendapatan sebesar 300, dan utang utilitas sebesar 45. Total kolom penyesuaian ini harus balance di angka 405. Lalu ada kolom neraca saldo disesuaikan. Ini adalah hasil penggabungan antara saldo awal dengan penyesuaian. Disinilah kita melihat saldo yang sudah akurat. Contohnya, perlengkapan yang tadinya 125 di debit dikurangi 35 di kredit. Dan ini saldo akhir di kolom ini menjadi 90 dan dilakukan selanjutnya seperti yang lain ya. Kalau misalnya dia tidak ada penyesuaiannya, berarti letakinnya tidak ada yang berubah, tetap angka segitu juga. Ya, sehingga saldo akhir di kolom ini total akhirnya itu adalah 3.325.
Di bagian kertas kerja, kita juga membuat jurnal penyesuaian. Di sini ada informasi tambahan dari Natalie, yang dimana yang pertama itu adalah sebuah perhitungan menunjukkan bahwa senilai 35 perlengkapan kue telah digunakan selama bulan Desember. Nah, berarti jika awalnya ada 125 dan sekarang 90, berarti sudah ada yang dipakai untuk membuat kue senilai 35. Jadi ada beban perlengkapan yang bertambah sebesar 35 ya, dan letaknya itu ada di debit karena asetnya sudah terpakai. Dan perlengkapannya menjadi berkurang senilai 35 dan letaknya ada di kredit. Selanjutnya, Natalie memperkirakan bahwa semua peralatan memanggangnya akan memiliki masa manfaat selama 5 tahun atau 60 bulan. Nah, di sini ada catatan, asumsikan Natalie memutuskan untuk mencatat penyusutan selama 1 bulan penuh tanpa memperhatikan kapan peralatan tersebut diperoleh oleh bisnisnya. Jadi, peralatan seperti mixer dan oven semakin lama dipakai akan semakin menurun nilainya. Dan penurunan nilai ini harus dicatat sebagai beban. Jadi, peralatan senilai 1.200 dibagi 60 bulan sama dengan 20 per bulan. Dan yang harus dicatat itu beban penyusutan sebesar 20, letaknya ada di debit. Nah, tetapi kita tidak mengurangi akun peralatan secara langsung, melainkan menggunakan akun penampung bernama akumulasi penyusutan. Jadi yang perlu dicatat itu ialah akumulasi penyusutan atau disebut aset kontra senilai 20 dan letaknya ada di kredit. Lalu yang ketiga, Nenek Natalie telah memutuskan untuk membebankan bunga sebesar 6% atas wesel bayar yang diperpanjang pada tanggal 16 Desember. Pinjaman ditambah bunga akan dilunasi dalam 24 bulan. Nah, di sini juga ada catatan, asumsikan bahwa setengah bulan bunga telah terakumulasi selama bulan Desember. Jadi, wesel bayar atau utangnya Natalie 2.000, bunganya 6%. Dan Natalie sudah meminjam uang selama setengah bulan. Nah, hitungnya itu 31 hari dikurang 16 hari. Jadi, 15 hari aja yang dipinjam selama itu. Meskipun belum waktunya bayar cicilan, bunga untuk 15 hari tersebut sudah menjadi beban bulan Desember. Nah, jadi cara hitungnya itu 2.000 dikali 6% dikali 15 hari per 360 hari. Hasilnya adalah 5. Dan kenapa di sini pakainya 360 hari? Bukan 365 hari untuk 1 tahun, karena di dalam akuntansi tiap bulan dihitung 30 hari, jadi 30 dikali 12 bulan sama dengan 360. Jadi yang perlu dicatat, beban bunga bertambah 5 untuk 15 hari pinjaman, dan beban bertambah letaknya ada di debit, lalu utang bunga juga bertambah 5, utang bertambah letaknya ada di kredit. Karena ini baru dihitung bunganya aja, belum dibayar, dan harus dilunasinya dalam 24 bulan. Selanjutnya di nomor 4, pada tanggal 30 Desember, seorang teman Natalie memintanya untuk mengajar sebuah kelas di sekolah sekitar. Natalie setuju dan mengajar sekelompok siswa kelas 1 yang terdiri dari 35 orang cara membuat kue jahe. Keesokan harinya, Natalie menyiapkan faktur sebesar 300 dan menyerahkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan bahwa ia akan meneruskan faktur tersebut ke kantor pusat dan akan dibayar pada bulan Januari. Nah, berarti di sini Natalie sudah mengajar kelas masak senilai 300 pada tanggal 30 Desember, tapi belum menagihnya dan uangnya belum diterima. Karena jasanya udah diberikan, maka sudah boleh dianggap sebagai pendapatan Natalie di bulan Desember ya. Dan Natalie punya hak tagih atau ada piutang usaha di debit dan mengakui hasil kerjanya sebagai pendapatan jasa di kredit. Jadi yang perlu dicatat, piutang usaha atau aset bertambah 300 letaknya ada di debit ya kalau aset bertambah, dan pendapatan jasa juga bertambah sebesar 300 letaknya ada di kredit.
Yang terakhir, Natali menerima tagihan listrik sebesar 45. Tagihan tersebut adalah untuk utilitas yang dikonsumsi oleh bisnis Natali selama bulan Desember dan jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2026. Nah, tagihan listrik Desember ini sebesar 45 akan dibayar pada tanggal 15 Januari 2026 atau tahun depan. Dan listriknya udah dipakai untuk operasional bulan Desember. Jadi beban harus masuk ke laporan Desember, bukan Januari saat uangnya keluar. Jadi kita harus catat beban utilitas di debit karena pembayarannya nanti, maka dicatat sebagai utang utilitas di kredit. Nah, jadi kita masukin ke jurnal penyesuaiannya itu beban utilitas bertambah 45, letaknya ada di debit, dan utang utilitas bertambah 45 juga, letaknya ada di kredit. Selanjutnya, penting untuk diperhatikan bahwa ada beberapa akun di buku besar yang saldonya baru muncul setelah proses penyesuaian. Di dalam kertas kerja, kalian bisa melihat akun-akun seperti piutang usaha, utang bunga, dan beban penyusutan. Akun-akun ini awalnya memiliki saldo nol di buku besar sebelum penyesuaian. Namun, setelah kita melakukan posting jurnal penyesuaian, akun-akun tersebut kini memiliki saldo yang mencerminkan kondisi bisnis Natali yang sebenarnya di akhir bulan Desember. Buku besar posting kembali sebagai berikut. Pertama ada akun kas pada tanggal 31 Desember, keterangan saldo sebelum penyesuaian, debit 245, saldo 245. 2. Akun piutang usaha pada tanggal 31 Desember, ada penyesuaian, debit 300, saldonya 300. Selanjutnya akun perlengkapan pada tanggal 31 Desember, terangan saldo sebelum penyesuaian, debit 125, saldo 125. Selanjutnya ada penyesuaian, kredit 35, lalu saldo 125 dikurang 35 menjadi 90. Selanjutnya asuransi dibayar di muka, tidak ada penyesuaian pada tanggal 31 Desember, jadi saldo masih 1.320. Selanjutnya di peralatan juga sama, tidak ada penyesuaian pada tanggal 31 Desember, saldo tetap 1.200. Ada penyesuaian pada akun akumulasi penyusutan peralatan, yaitu pada tanggal 31 Desember, kredit 20, saldonya 20. Selanjutnya, wesel bayar, tidak ada penyesuaian pada wesel bayar di tanggal 31 Desember, jadi saldo masih 2.000. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka juga tidak ada penyesuaian pada tanggal 31 Desember, kredit 30 dan saldo masih 30. Selanjutnya, utang utilitas. Pada tanggal 31 Desember terjadi penyesuaian di kredit 45, saldo jadi 45. Lalu ada akun utang bunga, penyesuaian di kredit 5, saldonya $5. Selanjutnya, modal pemilik, tidak ada penyesuaian pada tanggal 31 Desember, kredit 800 dan saldo masih 800. Selanjutnya, akun pendapatan jasa. Pada tanggal 31 Desember, sebelum penyesuaian, kredit 125 dan saldo 125. Lalu ada penyesuaian di kredit 300 dan ditambah saldonya menjadi 425. Selanjutnya, akun beban iklan, tidak ada penyesuaian, debit 65, saldo 65. Beban perlengkapan, penyesuaian di debit 35 dan saldonya 35. Lanjut, beban penyusutan, ada penyesuaian debit 20 dan saldo 20. Lalu, akun beban utilitas, ada penyesuaian debit 45, saldo 45. Lalu terakhir beban bunga, ada penyesuaian debit 5, saldo $5. Secara keseluruhan, jurnal penyesuaian ini menyeimbangkan akun pendapatan dan beban agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya pada
31 Desember dengan total penyesuaian sebesar 405 di sisi debit dan kredit. Nah, selanjutnya di sini ada pemisahan akun laba rugi versus neraca. Setelah saldo kita akurat, langkah terakhir adalah memisahkan akun-akun tersebut. Di kolom laba rugi, saya hanya memindahkan akun pendapatan dan semua beban. Di sini terlihat total pendapatan kita 425 dan total beban 170. Lalu di kolom neraca, saya memindahkan akun aset, liabilitas, dan modal saja. Dari selisih kolom laba rugi, kita mendapatkan angka laba bersih sebesar 255. Angka ini saya letakkan di sisi debit laba rugi dan sisi kredit neraca. Hasilnya, kedua sisi sekarang sudah seimbang atau balance. Oke, kita masuk ke sheet 5 yaitu laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi hanya memuat akun pendapatan dan beban karena laporan ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Akun aset, liabilitas, dan ekuitas tidak dimasukkan ke sini karena mereka menunjukkan posisi keuangan atau kekayaan yang akan dilaporkan secara terpisah di dalam neraca. Oke, kita masuk ke tabel laporan laba rugi dulu. Total pendapatan jasa yang didapat itu sebesar 425. Terus ada beberapa pengeluaran atau beban seperti beban iklan 65, perlengkapan 35, penyusutan peralatan 20, bunga 5, dan utilitas 45. Kalau semuanya dijumlahin, total bebannya itu 170. Jadi, laba bersih yang didapat adalah 255 dari pendapatan dikurangi total beban. Oke, di samping kanan laporan laba rugi ada laporan ekuitas pemilik. Setelah mengetahui bahwa Cookies Creation menghasilkan laba sebesar 255, kita perlu memperbarui informasi modal Natalie melalui laporan ekuitas pemilik. Kita mulai dengan investasi awal Natalie sebesar 800, yaitu uang tabungan dan peralatan pribadi. Kemudian, laba bersih sebesar 255 kita tambahkan ke dalamnya karena keuntungan bisnis adalah penambah kekayaan bagi pemilik. Karena tidak ada pengambilan pribadi atau prive. Maka posisi modal Natalie di akhir Desember meningkat 1055. Angka inilah yang nantinya akan muncul di laporan posisi keuangan atau neraca. Terakhir adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Di sini kita bisa melihat bahwa total aset yang dimiliki Cookies Creations adalah sebesar 3.135. Sisi ini diseimbangkan oleh total kewajiban atau liabilitas sebesar 2.080 dan modal Natalie yang telah diperbarui sebesar 1.055. Bisa dilihat di bagian sisi aset, di sini terdapat dua kategori aset, ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar ialah harta yang bentuknya uang tunai atau mudah jadi uang dalam waktu singkat. Jadi yang termasuk ke dalam aset lancar ini ada kas sebesar 245, ini adalah uang yang ada di bank, lalu piutang usaha sebesar 300, uang Natalie yang masih dibawa orang lain karena kelas masak yang belum dibayar, ada perlengkapan sebesar 90, sisa dari tepung, gula, dan lain-lain setelah dikurangi pemakaian. Lalu ada asuransi dibayar di muka sebesar 1.320, ini adalah jaminan asuransi untuk 1 tahun ke depan. Dan di bagian aset tetap ialah harta yang dipakai untuk operasional jangka panjang. Jadi yang termasuk ke dalam aset tetap itu adalah peralatan sebesar 1.200, ini harga beli mixer, oven, dan lain-lain. Dan akumulasi penyusutan yaitu senilai minus 20, ini adalah angka pengurang. Jadi nilai peralatan di neraca sebenarnya tinggal 1.180 ya, karena peralatan 1.200 itu dikurang akumulasi penyusutan yang senilai 20, jadi dikurang dan hasilnya itu 1.180. Jadi
Total seluruh aset si Natalie itu ialah 3.135 ya. Itu hasil dari 1.955 ditambah 1.180. Di sisi liabilitas atau utang, ini adalah kewajiban Natalie kepada pihak luar yang wajib dibayar. Jadi yang termasuk itu ada utang utilitas sebesar 45, ini adalah tagihan listrik yang belum dibayar. Ada utang bunga sebesar 5, ini adalah bunga wesel yang sudah berjalan tapi belum dibayar. Lalu ada pendapatan diterima di muka sebesar 30, ini adalah uang muka dari pelanggan atau Natalie punya utang untuk memberikan jasa. Dan yang terakhir ada wesel bayar sebesar 2.000, ini adalah pinjaman dari neneknya Natalie. Jadi total liabilitas Natalie itu sebesar 2.080. Lalu di sisi ekuitas atau modal pemilik, di sini modal Natalie Kobel itu adalah 1.055. Angka ini diambil wajib dari laporan ekuitas yang kita buat sebelumnya. Jadi jangan pakai angka 800 lagi, karena modalnya sudah bertambah berkat laba bersih. Jadi total liabilitas plus ekuitas itu 2.080 ditambah 1.055, totalnya 3.135. Seperti itu. Dan mengapa neraca itu penting? Neraca menunjukkan posisi kesehatan keuangan. Dari sini kita jadi tahu Natalie punya harta sebesar 3.135. Tapi mayoritas harta itu dibiayai oleh utang yang sebesar 2.080. Kekayaan bersih Natalie sendiri di bisnis itu adalah 1.055. Karena total aset sama dengan total liabilitas plus ekuitas, maka laporan keuangan kita sudah balance. Ini menandakan bahwa seluruh pencatatan dari jurnal umum hingga laporan keuangan sudah akurat. Selanjutnya, sheets terakhir, jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Setelah laporan keuangan selesai, kita wajib melakukan jurnal penutup. Tujuannya agar akun pendapatan dan beban Natalie kembali menjadi nol untuk memulai periode baru di bulan Januari. Pertama, saya menutup pendapatan sebesar $425 dan seluruh beban sebesar $170 ke akun ikhtisar laba rugi. Selisihnya yaitu laba bersih sebesar 255 dipindahkan ke akun modal Natalie. Tujuan jurnal ini adalah mengenolkan akun-akun nominal seperti pendapatan dan beban. Kenapa? Agar di tanggal 1 Januari nanti, catatan pendapatan dan beban Natalie dimulai lagi dari nol. Tidak campur aduk dengan angka bulan Desember. Kita butuh akun perantara bernama ikhtisar laba rugi atau income summary. Ada menutup pendapatan, kita balik saldonya ke debit, lalu menutup beban, kita pindahkan saldo beban ke kredit, lalu ada menutup laba ke modal. Selisihnya, laba dipindahkan ke modal Natalie. Berikutnya yang terakhir, tabel neraca saldo setelah penutupan. Saya menyusun neraca saldo setelah penutupan, bisa dilihat bahwa di sini sudah tidak ada lagi akun beban atau pendapatan. Yang tersisa hanyalah aset, liabilitas, dan modal akhir sebesar $1.055. Total seimbang di angka 3.155 yang membuktikan bahwa buku besar kita sudah siap untuk mencatat transaksi di tahun berikutnya. Berikut video presentasi proses pencatatan jurnal Cookies Natalie. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.